Dari sejak awal kita tahu bahwa Tuhan punya komitmen dalam setiap kehidupan manusia. Dan komitmen itu dibuktikan dari penciptaan dunia. Bahkan sampai hari ini kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh terbukti. Dan kita tahu bahwa komitmen Tuhan itu tidak dibatasi. Dan komitmen Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi kita, keadaan kita, bahkan mungkin hal yang tersulit dalam kehidupan kita. Sekali Tuhan punya komitmen dalam kehidupan kita, Dia membuktikan itu. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita tidak setia, namun Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa menyangkali hal itu. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ada perubahan melalui pikiran dan hati kita. Sehingga kita tahu bahwa meskipun kita ada di bagian tersulit dalam hidup kita, percayalah bahwa komitmen Tuhan, penyertaan Tuhan, kesetiaannya itu terus ada di dalam kehidupan kita. Kita melihat Yusuf bagaimana di awal dia mendapatkan mimpi. Dan mimpi itu memang pada akhirnya menjadi kenyataan. Tetapi untuk bisa menjadi kenyataan, Yusuf melewati begitu banyak proses yang dihadapi. Dia dibuang, sumur, lalu kemudian dijual, dijadikan budak, lalu kemudian difitnah, masuk penjara. Apakah itu sesuatu yang nyaman buat Yusuf? Tentunya tidak. Kita tahu bahwa ada banyak kesulitan, ada banyak pengorbanan yang dialami oleh Yusuf. Untuk akhirnya dia mendapatkan mimpi itu. Tetapi kita menemukan di sini, sekalipun Yusuf melewati begitu banyak tantangan dan kesulitan, tapi komitmen Tuhan kepada Yusuf itu dibuktikan. Itu sebabnya saya katakan kepada kalian semuanya hari ini, dimanapun kalian berada, percayalah bahwa Tuhan masih punya komitmen atas kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi penting untuk kita mengerti dan menyadari bahwa di situasi yang tersulit dalam kehidupan kita, engkau harus percaya bahwa engkau punya pengharapan di dalam Yesus. Dan bagi saya secara pribadi, ketika saya mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, yang saya percaya adalah apa? Bahwa Tuhan ada di sana. Firman Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi untuk apa kita takut lagi? Untuk apa kita khawatir lagi? Boleh kita takut, boleh kita khawatir. Tetapi janganlah rasa takut, rasa khawatir kita itu melebihi daripada kuasa Tuhan yang dapat bekerja dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya apapun kondisi dan situasi kita, Tuhan tidak pernah melihat hal itu sebagai bagian yang mungkin sulit untuk menolong kita. Tetapi sebaliknya, melalui tantangan, melalui kesulitan, itu menjadi batu loncatan kita untuk meraih janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Yusuf membuktikannya bukan karena kehebatannya dia, bukan karena kekuatannya dia, tapi Yusuf melihat bahwa ada penyertaan Tuhan di sana. Setiap kali dia ada di rumah Potifar, di sana dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga semua tanggung jawab yang ada di rumah Potifar itu diserahkan kepada Yusuf. Kecuali apa? Makanan Potifar dan istri Potifar. Itu hak daripada Potifar. Tetapi semua yang ada di dalam istana itu, Yusuf yang bertanggung jawab. Artinya apa? Tuhan menyertai Yusuf. Sampai pada akhirnya Yusuf pun difitnah. Yusuf masuk penjara. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga semua orang-orang tahanan itu ada di dalam kontrol daripada Yusuf. Dan Yusuf diberikan tanggung jawab sebagai kepala penjara. Hari ini saya katakan kepada kalian semuanya, jangan melihat apa yang kurang dalam dirimu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan berkomitmen untuk terus menyatakan anugerahnya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita kalah dalam hidup ini. Tapi Tuhan ingin membawa hidup kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Saya berdoa, biarlah dimanapun kalian berada hari ini, kekuatan impartasi dari kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup ini. Dan kita terus maju, bergerak bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.